Kali ini kami lanjut jalan-jalan ke Mercato Mayfair. Tempat ini unik sekali karena sebuah gereja tua diubah menjadi pusat kuliner yang modern. Jadi sambil mencari makanan, kita juga bisa menikmati bangunan yang megah dan suasana yang sangat khas gereja. Sekarang kami ada di Mercato Mayfair. Keisha waktu di sekolah Keisha baca ini Keisha ketiduran. Iya, karena capek perjalanan di sini tadi ya. Masa stres? Terus sekarang kita mau makan di Mercato Mayfair. Jadi tempatnya ini unik ya, karena katanya sih bekasnya gereja. Iya. Bekasnya gereja, tapi sekarang udah nggak ada yang pakai gerejanya, terus dialihfungsikan jadi tempat makan ya. Tuh. Jadi semua ornamennya masih gereja-gereja, tapi dalamnya semua orang makan sama tenan-tenan. Unik ya. Sebenarnya secara pribadi merasa mendalam juga konten ini, karena kayak seolah-olah saya gini. Kita makan ayo. Makan pedagang di rumah Tuhan. Kayak orang apa namanya? Orang Farisi. Orang Farisi nggak pedagang, Orang ya itulah. Ya, bagus sekali gerejanya. Ini lihat tempat kursi-kursinya ini juga semuanya kursi-kursinya gereja, tapi terus dikasih meja tengahnya. Ya. Ini tadinya kayaknya ini altarnya ya, tadinya. Bagus sekali. Sekarang kami mau cari makan dulu ya. Setelah puas makan di Mercato Mayfair, kami lanjut berjalan-jalan di sekitar area Oxford Street dan mampir ke Selfridge, salah satu toko paling terkenal di London. Selain dikenal sebagai department store yang besar, tempat ini juga sangat terkenal dengan desain etalasenya yang selalu dibuat kreatif mengikuti tema tertentu. Banyak orang datang bukan hanya untuk berbelanja, tetapi juga khusus untuk menikmati window display-nya. Saat musim Natal seperti ini, dekorasinya terasa semakin meriah dan menjadi bagian dari daya tarik khas London di akhir tahun. Sudah lagi tiganya. Resmi Fantasia.
the bag, yes, come on. Where do you say? Mary Poppins. Tunic sweet. Banyak orang yang ini tepung menuju ke etalase berikutnya. Bluey, Ya? it's bluey. It's all Disney and Blue. Ya, yuk. Etalase berikutnya. Yeah. What are you going to do for each window? Ini sih goyang-goyang Tinkerbell. Oh, ini kita buat shopping ya, Nana? Ya. Jangan marah-marah. Harus mau lah. Mama juga mau lihat. Ini lihat Tinkerbell-nya, Ki. Lihat itu. Oh, Tinkerbell-nya masuk. Tinkerbell-nya masuk di lantern. Lantern. Nanti dia keluar. Terus dia Nah, keluar itu lagi keluar. tuh. Nanti dia kemana? Dia ke atas ya. Ya ampun bu. Oh, dia ke pohon Natal. Cahaya. Dia ke sini. Seperti itu deh, kayak cerminnya. Oh, dari sana. Oke, lihat cerminnya gitu. Ayo, Ki. Abi. Udah selesai. Arjun, hey. Gantian ya. Sini kita masuk ke Segfridnya. Segfrid. Itu sana ya, Pak ya? Itu gambarnya naik kalau yang depan ya? Oke, kita mau ngapain? Itu udah shop. Jadi Kita kayak turun yuk ke bawah yuk. toko-toko gini aja sebenarnya. Kita ke nomor 4, lantai 4 atau ke lantai. Oke. Nah, Wow, kita lagi di tunjukkan ini kan. Tunjukkan ini. buku ta. Hari ini kita mau ke Greenwich. Jadi ini harus naik dulu, terus nanti kita naik DLR. Kenapa buku ta? Wah, kita kemarin beli buku waktu di Natural History Museum ya.
Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Nih, sekarang kita lagi di train namanya DLR, Docklight Railway kalau nggak salah singkatannya. Nah, ini kita nanti turun di stasiun Greenwich. Untuk ke Greenwich ya, kita mau lihat garis GMT ya. Stasiun trainnya ini agak beda, katanya dia soalnya bukan underground, jadi dia jalan di atas nanti. Meskipun kita sekarang startnya masih di underground sih. Duduk yang baik ke. Ini lihat tuh nama shoot. Underground trainnya. Kayak naik roller coaster ya. Iya. Loh. Tapi ini roller coaster. Iya, kayak naik roller coaster. Ya, tapi ini roller coaster. Ini roller coaster, Ma. Bukan, tuh. Wah. Bisa kelihatan relnya. Nah, sekarang kita keluar dari tunnel. Nah, bisa lihat pemandangan di luar. Jadi DLR tuh start stationnya pasti di underground juga, tapi terus trennya bisa lewatnya di atas kayak tren biasa. Ya tuh. Ini bapak ini operatornya. Yeah, beneath this, there's like tons of like tunnels that are all like marble and Oh, ini glass. Canary and Wharf. really bougie shops and like really Canary Wharf expensive, itu ya like terkenal. clothing Katanya storage, maybe eateries and stuff like that. Katanya ya bagus. Like if you come here during the weekday, it's just Kita lagi sudah sampai di Greenwich. Ya, ini suasana kotanya. Kita baru sampai sih. Suasana di Greenwich Minggu pagi. Enggak, Minggu pagi juga ya, sudah siang ini, hampir jam 11. Tapi ya, orang mungkin masih istirahat, jadi agak sepi, relatif sepi. Tapi ya, sekali lagi ini kota yang lebih kecil dibandingkan London, jadi mungkin juga seperti itu. Cuman toko-toko masih tutup. Jadi ya memang hari ini lumayan dingin karena tadi pagi hujan, tapi ya tetap nggak sedingin Belanda. Suhunya sekitar 9 derajat. Kita mau jalan ke Cove Playground. Greenwich Tavern. Ini tuh National Merit Ya, dia di Royal Maritime Museum. Termasuk Royal Museum Greenwich, National Maritime Museum. Itu ada botina patung. Iya. Mau kita nunggu di situ ya? Mungkin beli kopi kah? Apa ya? Cafe.
Kita nunggu situ aja. Iya. Iya. Apa? Iya mungkin. Ada gambarnya apa namanya? Tangga itu. Iya. Kok di tangga. Lihat ini. Itu di atas ada apa? Kayak gereja kayaknya. Megah sekali ya. Lihat bangunannya. Iya. Queen's House. Salah satu tujuan kami setelah tiba ke Greenwich adalah kami ingin melihat Queen's House. Untuk berkunjung ke sini, kami sudah memesan tiket dan waktu kedatangan secara online, meskipun masuknya gratis. Queen yang dimaksud di sini adalah Anne of Denmark, istri Raja James I, karena rumah ini awalnya dibangun khusus untuknya pada awal abad ke-17. Queen's House dianggap spesial karena menjadi salah satu bangunan pertama di Inggris yang memakai gaya arsitektur klasik simetris ala Renaissance, sesuatu yang saat itu masih sangat baru di Inggris. Rumah ini dibangun sebagai tempat peristirahatan kerajaan di Greenwich, jauh dari hiruk-pikuk istana utama, sehingga suasananya dibuat tenang, terang, dan elegan. Boleh turun. Di depannya ada ice rink. Halamannya ya. Queen's House. It's a very beautiful house. Bagi harus diparkir, kita jalan sekarang. Apa ini? Meskipun rumah ini dibangun sejak abad ke-17, bagian dalamnya sudah banyak disesuaikan agar aman dan nyaman untuk pengunjung masa kini. Beberapa bagian telah diperbarui, seperti pemasangan pintu kaca, lift, serta berbagai perbaikan struktural lainnya. Jadi, meskipun nuansa sejarahnya tetap terasa kuat, fasilitas modern juga sudah hadir agar bangunan ini tetap bisa dinikmati sebagai museum. Jadi Queen yang tinggal di sini itu rumah ini dibangun untuk Queennya waktu itu namanya Anne of Denmark. Jadi dia dari Denmark. Tapi sayangnya rumah ini dibangun untuk sesuai sama visinya The Queen. Tapi sayangnya sebelum rumah ini jadi, Queennya udah meninggal. Itu katanya. Lihat ini rumah. Di sini baunya kayak bau rumah tua. Keisha nggak boleh pegang-pegang sembarangan ya. Nih, jadi di sini sekarang
udah nggak dipakai tinggal tapi dipakai kayak tempat ini aja, apa tempatnya pameran ini, apa pameran seni ya, tempatnya banyak karya seni. Ini satu lukisannya dari lukisan cat minyak di kanvas tentang Battle of Trafalgar. Besar sekali lukisannya, bagus sekali, banyak lukisan dan patung. Ya, ini hallnya. Ya, istana. Mistress Babington, the person in charge of running the Queen's house following the restoration of the Sword Monarchy in 1960, meet in the Great Hall for free. Jadi kita coba lihat. Banyak foto-foto. Bisa jangan pegang sembarangan ya. Iya. Sini banyak karya-karya lukisan, rata-rata bertema ini perang ya, perang dari berbagai zaman. Ini tulip stairs. Kenapa terkenal? Direkam. Ini mungkin di sini tempatnya Great Hall ya. Ini ruang tamunya atau ruang keluarga, bukan? Ini gambarnya hallnya dari atas. Nanti ya? Ya. Kesia tangan. Wah, ya. The tapestry. Feeling blue. Mungkin jadi kamarnya atau apa ya? Enrica Maria Regina tulisannya di atas. Anteroom, Henrietta Maria used this small room of her bedchamber as a private Catholic chapel. Kamar. Hah? Queen's private chamber. Kamarnya di sini ya.
kan terkenal nih, Sir Thomas Love. Possibly by an unknown Dutch artist working in England. Salah satu hal menarik di Queen's House adalah kamar raja dan ratu dibuat terpisah. Pada masa itu, ini justru hal yang biasa di lingkungan kerajaan. Kamar tidur bukan hanya untuk istirahat, tapi juga bagian dari ruang resmi untuk menerima tamu penting, berdiskusi, atau menjalankan urusan kerajaan. Karena itu, masing-masing memiliki ruang pribadi tersendiri sesuai fungsi dan statusnya. Selain itu, kehidupan kerajaan saat itu memang sangat formal, bahkan privasi pun diatur dengan tata aturan khusus. Jadi, konsep satu kamar bersama seperti sekarang belum menjadi kebiasaan di kalangan bangsawan pada waktu itu. Antechamber again. Jadi, apa ini? Wah. Queen's bedchamber. Ini Queen's room tuh. Ini Queen's room. Ini nggak terlalu besar juga ya, Queen's room. Ini Queen's room enggak? The Van de Velde Stadium. Orang Belanda. Ada acara. Ini ditutup karena ada acara Natal kayak di bawah. The Governor's Parlour. The Van de Velde Stadium. Tutup. Earl Oven Gallery. Earl Oven Gallery. Siapa? Look at the coin. Medals. The Dutch Empire. Tuh, the embarkation at Scheveningen of Charles II, 1660. Anglo-Dutch War. Rivalry with medals. The Ruiter ini sama Republik Belanda, waktu itu masih Republik. The Dutch Republic. Sekarang Republik bukan sih Belanda? Sekarang Dutch Republic bukan? Sudah ya? King's Antechamber. Belum. Loh, King sama Queen kamarnya beda ya? Ya, ini kamarnya King Antechambers. Di sebelah kamarnya King. Jadi King sama Queen tidurnya nggak sebareng, kamarnya beda. Ini kamarnya King. Jadi di sayap sebelah sini kamarnya King, di sebelah sana, sayap sebelah sana kamarnya Queen. Private chamber. King's anteroom, ada antechamber. Ada
November. I don't know. I'm sorry. Look at this tapestry. Look at this tapestry. Keisha. It's so big. Akhirnya selesai juga jalan-jalan kami di Queen's House. Meskipun bangunannya terlihat besar dan megah dari luar, sebenarnya area di dalam tidak terlalu luas untuk dijelajahi. Jadi cukup nyaman dinikmati tanpa terasa melelahkan. Sebelum keluar tentu saja kami sempatkan dulu berfoto di beberapa sudut ikonik rumah ini. Karena sayang sekali kalau sudah sampai di sini tapi tidak membawa pulang sedikit kenangan dari tempat bersejarah ini. Setelah selesai dari Queen's House, kami lanjut berjalan menuju ke Royal Observatory Greenwich. Lokasinya berada di atas bukit, jadi ada sedikit perjuangan naik sambil menikmati pemandangan sekitar. Tapi, justru dari sini suasana Greenwich terasa semakin istimewa, karena setiap langkah membawa kami ke tempat yang punya peran besar dalam sejarah ilmu pengetahuan dunia. Sebagai sedikit informasi, Royal Observatory Greenwich terkenal karena dari sinilah garis bujur nol dunia atau Prime Meridian ditetapkan. Titik yang menjadi acuan pembagian waktu internasional sampai sekarang. Bayar kalau mau masuk. Ini adalah gimana garis GMT. Oh, ini loh garisnya. Royal Meridian. Gedung. Di sini kami juga sempat melihat bola merah ini bergerak naik. Ini disebut time ball, alat penanda waktu yang sejak abad ke-19 digunakan untuk memberi sinyal waktu yang sangat akurat kepada kapal-kapal di Sungai Thames. Setiap hari bola ini naik beberapa menit sebelum pukul 1 siang,
lalu tepat turun pada pukul 1 agar para pelaut bisa menyamakan jam mereka dengan waktu Greenwich. Kelihatannya sederhana, tapi dulu benda ini sangat penting, karena dari gerakan bola ini, para pelaut bisa tahu waktu yang tepat sebelum berlayar, jadi semacam jam publik raksasa versi abad ke-19. Nggak tahu ngapain bola nih sampai jam 1. Maybe I think. Wes, turun dulu go. Setelah selesai dari Royal Observatory Greenwich, kami lanjut turun menuju Caddyshack. Dari atas bukit Greenwich, perjalanan ke sana terasa menyenangkan, karena sepanjang jalan pemandangannya juga indah. Kapal ini juga terlihat mencolok dari kejauhan, besar, elegan, dan langsung terasa seperti bagian terpenting dari sejarah maritim Inggris. Caddyshack adalah salah satu kapal layar tercepat di zamannya. Diluncurkan pada tahun 1869 untuk membawa teh dari Tiongkok ke Inggris. Pada masa itu, siapa yang lebih cepat sampai membawa teh baru ke London bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Sekarang kapal ini dipertahankan sebagai museum. Dan yang menarik, bagian bawah kapal dibuat terbuka sehingga pengunjung bisa melihat langsung struktur lambung dari bawah. Kita mau naik ini Uber boat untuk menuju ke arah Tower Bridge. Setelah puas berjalan-jalan di Greenwich, sekarang waktunya kami kembali ke London. Kali ini kami memilih pulang naik Uber boat, supaya perjalanan pulang juga sekalian jadi pengalaman tersendiri. Dari atas kapal kami bisa menikmati pemandangan sepanjang River Thames, sungai paling terkenal di London, sambil berencana nanti turun di area Tower Bridge. Naik kapal sama papa di belakang. Kapalnya jelek. This is a safety announcement. Please take a moment to read and familiarize yourself with the safety cards in the seat back pocket. Sungai Thames adalah sungai terpanjang di Inggris. Dengan panjang sekitar 346 km, dari dulu menjadi jalur penting bagi perkembangan London. Banyak bagian sejarah kota ini tumbuh di sepanjang sungai ini, mulai dari perdagangan, pelayaran, hingga pembangunan landmark-landmark terkenal yang sekarang menjadi ikon London. Nah, itu namanya Tower Bridge.
Oxford Street sih. Itu terkenal dia namanya Tower Bridge. Tower Bridge adalah salah satu ikon paling terkenal di London. Dibuka pada tahun 1894 untuk membantu lalu lintas kota tanpa menghalangi kapal-kapal besar yang melintas di Sungai Thames. Bagian tengah jembatan ini bisa terangkat ke atas saat kapal besar lewat, dan sampai sekarang mekanismenya masih tetap digunakan. Banyak orang mengira ini adalah London Bridge, padahal justru Tower Bridge yang paling sering muncul di foto-foto London karena desainnya memang sangat khas dan megah. Tower of London. Ini penjara Iya. tadinya. Heeh.